dakwah siapa? Ustadz, wali songo dulu ya, dan perkawinan. Nah, kemudian penyebarannya menghasilkan berbagai peninggalan bersejarah yang masih bertahan hingga kini. Nah, kalau kita tadi gabungkan sama mainan, tadi mainan apa? Round-round ya. Waktu main round-round kan kalian muter-muter ya. Sama yang dilakukan sama ulama saat itu juga memutar untuk menyebarkan agama Islam gitu ya. Sama kan ketika Hindu juga gitu, Buddha juga gitu sama. Ulama-ulamanya juga menyebar untuk berdakwah. Oke, ini adalah gambarnya masjid. Kira-kira masjid yang mana ini ya? Ada yang tahu nggak? Masjid Istiqlal. Kalau kita lihat dari arsitekturnya ini dari mana ya? Dari Indonesia apa bukan ya? Bukan ya, dari luar negeri gitu ya. Di luar negeri. Nah, ini. Nah, masjid itu saat itu digunakan sebagai apa, Nana? Sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial masyarakat Muslim. Nah, ciri khasnya apa yang ada di Indonesia? Yang pertama ada atap berbentuk tumpang. Yang kedua tampak kubah pada awal perkembangan. Jadi waktu awal-awal itu masjid dulu itu nggak ada kubahnya. Jadi lurus. Kalau di Mekah dulu itu kayak gitu kan, cuma kayak beratap kotak gitu aja loh. Nah, yang ketiga berfungsi sebagai pusat dakwah. Nah, masjid berbentuk atap berbentuk tumpang itu kayak apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini ya, lancip di atasnya. Nah, ini tadi ada yang jawab Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Demak ini adalah peninggalan dari ini ya, Kerajaan Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Teman-teman, anak-anak tahu nggak Wali Songo itu apa? Masih ingat nggak Wali Songo itu siapa aja? Masih ingat Sunan apa? Sunan Giri, terus Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, terus Sunan Gajah, terus yang di Kudus Sunan Muria, terus nanti diingat lagi ya, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan bentuk atap tumpang 3 khas arsitektur Jawa. Ini ya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada Masjid Agung Banten. Ciri khasnya apa? Menara seperti mercusuar. Ini ya, kelihatan ya anak-anak ya. Di sini ini kelihatan seperti mercusuar. Nah, next ya, ada lagi Masjid Menara Kudus, perpaduan budaya Islam dan Hindu Buddha. Coba kalau kalian lihat Menara Kudus itu kayak apa ya? Kayak apa? Bentuknya itu kayak
buat terus ada menara dan nisan kubur. Nah ini ada lagi, nah yang termasuk seni tadi ya, tadi yang seni kaligrafi, yang kedua adalah seni sastra. Seni sastra ini ada hikayat. Hikayat itu adalah apa? Karya sastra lama berisi cerita sejarah atau roman. Contohnya hikayat Panji, Inul Kertapati, hikayat Amir Hamzah. Jadi teman-teman bisa dilihat di bukunya juga, coba dibuka bukunya yang bagian tradisi peninggalan Islam. Ada babat. Babat itu ada babat tanah Jawa kayak gitu ya. Ceritanya sejarah berbentuk dongeng tetapi mengandung peristiwa sejarah. Ada contoh hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Salasilah. Suluk itu apa? Suluk itu kitab-kitab tasawuf yang menjelaskan soal spiritualitas Islam dan oke. Nah yang terakhir ada seni pertunjukan. Nah wayang dengan corak dan nilai-nilai Islam. Kalau wayang kalian taunya siapa tokohnya wayang? Hukum, Bangtor, oke. Terus ada lagi Petrus, terus Pandowo itu ya. Oke. Nah selanjutnya ada pesantren. Pesantren itu juga salah satu peninggalan saat Islam. Nah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berkembang sejak zaman kerajaan Islam. Perannya apa pesantren? Yang pertama apa Nana? Oke, pesan pendidikan agama. Yang kedua penyebaran dakwah Islam. Yang ketiga pembentukan pemimpin muslim. Jadi yang sekolah waktu itu, yang sekolah di pesantren itu adalah tokoh-tokoh yang tahu ilmunya, bagaimana memimpin dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis seperti itu. Lanjut, nah ini ya contohnya peninggalan pesantren. Ada pesantren Ampel Delta. Dulu itu di Ampel itu nama daerahnya Ampel Delta. Makanya disebut pesantren Ampel Delta Surabaya. Didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian ada pesantren Giri Kedaton Gresik, didirikan oleh Sunan Giri. Yang ketiga pesantren di Cirebon, berkembang sejak zaman Sunan Gunung Jati. Jadi kalau kalian udah lihat, kok di Ampel ada yang pernah ke Masjid Ampel? Semuanya udah pernah? Ada yang belum? Ada yang belum? Nah kalau kesana kalian lihat, kan meskipun masjidnya dari luar tuh kayak model-model lama ya, tapi ketika di dalamnya ya udah ada kaligrafi, terus apa? Nah itu jadi memang dibuat saat waktu itu Sunan Ampel masih ada. Lanjut, next. Nah ada lagi keraton. Keraton, kalau kalian mikir keraton itu selalu mikirnya kemana? Keraton. Yogyakarta biasanya kalau keraton ya. Keraton adalah bangunan istana kerajaan Islam yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaannya. Nah ciri khasnya itu apa? Ada yang pertama, ini kalau ini keraton Islam ya, jadi bukan beda sama yang keraton Hindu, keraton Buddha gitu. Makanya ciri khasnya itu perpaduan arsitektur Islam, Hindu dan budaya lokal. Kemudian ada simbol-simbol Islam dalam ornamen dan tata ruang. Ornamen itu kayak barang-barangnya yang ada di dalam istananya atau keratonnya. Dia dalam menjadi pusat pemerintahan dan budaya. Next, contohnya keraton ya. Contohnya peninggalan keraton itu yang pertama ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Itu perpaduan arsitektur Islam, Hindu dan Cina. Nah, modelnya kayak gimana? Nah, kalian kan punya handphone kan? Nah, nanti di rumah dicari. Contohnya keraton apa sih yang membedakan keraton Islam sama keraton Hindu? Kemudian yang kedua keraton Yogyakarta, pusat pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta. Kemudian yang ketiga keraton Surakarta, yaitu pusat budaya dan pemerintahan Islam di Jawa. Next. Oke, sudah selesai. Nah, Kita akan bermain dulu. Nah, permainannya namanya round and round. Jadi kita akan membentuk lingkaran ya. Nanti kalian akan berdiri, tunggu, dengarkan dulu ya. Berdiri, lalu nanti ada musik ya, ada musik. Nah, kalian harus bergerak. Ya, bergeraknya dari sini ya, saya. Ring, ring, ring. Jadi ikutin semuanya gitu ya. Kita putar. Dan setelah kalian musiknya berhenti, saya
masjid, atapnya. Oke, yang kedua